Area pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab menjadi target sasaran drone pada Minggu 17 Mei. Badan Energi Atom Internasional mengecam keras serangan yang menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Kepala Badan Atom Internasional Rafael Grossi menyampaikan keprihatinannya atas serangan tersebut. Menurutnya, aktivitas militer yang mengancam keamanan nuklir tidak bisa diterima. Ia menyoroti pentingnya menjaga fasilitas nuklir dari ancaman serangan udara. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan drone yang menyerang fasilitas nuklir tersebut merupakan salah satu dari 3 drone yang masuk ke negara itu. Serangan drone tersebut menghantam generator listrik di luar perimeter dalam pembangkit listrik nuklir Barakah. Lokasi tersebut terletak di wilayah Al-Dhafra sekitar 200 km barat Abu Dhabi. Tidak ada korban jiwa dan laporan kerusakan pada fasilitas nuklir terkait serangan tersebut. Namun, salah satu reaktor sempat dihentikan sementara sebagai langkah pencegahan demi memastikan keamanan operasional. Pihak Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab saat ini masih melakukan penyelidikan terkait sumber serangan drone tersebut. Hubungan Uni Emirat Arab dan Iran kembali memanas di tengah konflik yang terus berkembang di Timur Tengah. Sebelumnya, Abu Dhabi menegaskan memiliki hak untuk melakukan perlawanan terhadap Iran, sekaligus membantah tuduhan terlibat aktif dalam agresi bersama Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri UEA, Khalifah bin Shaheen Al-Marar, pada Jumat 15 Mei 2026. Marar menolak tuduhan Iran yang menyebut UEA ikut terlibat dalam konflik kawasan. Ia juga mengecam serangan Iran yang disebut menyasar UEA dan sejumlah negara lain. Ketegangan itu mencuat setelah pertemuan BRICS di New Delhi, India pada Kamis 14 Mei. Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh UEA menjadi mitra aktif dalam agresi terhadap Tehran. Araghchi menilai keterlibatan Abu Dhabi dalam konflik sudah tidak diragukan lagi. Ia juga mengaku telah memperingatkan perwakilan UEA bahwa Israel dan AS tidak dapat menjamin keamanan negara-negara di kawasan. Selain itu, Araghchi menyinggung keberadaan pangkalan militer AS di wilayah UEA yang dinilai membawa konsekuensi tersendiri bagi Abu Dhabi. Menanggapi tuduhan tersebut, Uni Emirat Arab membantah keras keterlibatan dalam agresi terhadap Iran. Abu Dhabi justru menyebut negaranya selama ini menjadi sasaran serangan berulang dari Iran tanpa alasan jelas. Menurut Uni Emirat Arab, negaranya telah menghadapi sekitar 3.000 serangan menggunakan rudal balistik, rudal jelajah hingga drone. Dilaporkan UEA gagal membujuk Arab Saudi dan Qatar untuk melancarkan serangan militer gabungan terhadap Iran. Penolakan itu membuat UEA kecewa. Bahkan penolakan ini memperlihatkan mulai muncul adanya perbedaan sikap serius di antara negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 17 Mei, Arab Saudi tetap melakukan serangan terbatas terhadap Iran. Namun Arab Saudi melakukannya dengan langkah yang jauh lebih hati-hati dan terukur. Lalu Riyadh juga bergerak cepat mendukung jalur mediasi yang dipimpin Pakistan untuk mencegah perang meluas menjadi konflik regional besar. Sedangkan UEA disebut mengambil langkah lebih agresif dengan mendukung tekanan militer terhadap Teheran. Perbedaan pendekatan itu dinilai menunjukkan negara-negara Teluk tak lagi memiliki strategi yang sepenuhnya sama dalam menghadapi Iran. Terkait hal ini, para analis membuka suara. Menurutnya, posisi UEA jauh lebih rentan dibanding Arab Saudi jika konflik dengan Iran terus meningkat. Sementara itu, Arab Saudi masih memiliki jalur pipa minyak Timur Barat yang memungkinkan ekspor energi tetap berjalan melalui Laut Merah jika Selat Hormuz terganggu. Sebelumnya, di tengah memburuknya hubungan dengan beberapa negara Teluk, UEA justru semakin mempererat kerjasama strategis dengan Israel. Dilaporkan Israel telah mengirim sistem pertahanan udara Iron Dome beserta personelnya ke UEA. Hal itu bertujuan untuk membantu menghadapi ancaman serangan rudal Iran.